sekali lagi nyebutnya orang di pemerintahan yang soleh, saya yakin tetap ada. Kepolisian yang soleh juga pasti saya yakin masih banyak. Kita sebutnya oknum aja lah ya. Mereka kan bisa ada karena ada oknum-oknum yang ikut berpartisipasi. Banyak juga sih memang yang untuk dari imigrasi itu kan sebetulnya kelihatan paspornya. Ini paspornya kok bolak-balik, misalnya Thailand, Kamboja, Vietnam, Kamboja, Vietnam, Kamboja. Itu udah tahu pasti kerjaan apa lagi. Pokoknya memang sampai ada titik habis. Akhirnya pandemi nggak boleh pada keluar kemana-mana. Lowongan yang paling banyak dibuka kan waktu pandemi salah satunya kurir. Ngelamar kerja di JNT, naik motor nganterin paket, Aku ngetok-ngetokin sebenarnya di gitu. kurir berarti ya. Halo Sobat Kompas TV, jumpa lagi bersama saya Aisyah Malaya Putri. Nah Sobat Kompas TV, saat ini penegak hukum sedang gencar-gencarnya memberantas pelaku judi online. Mulai dari aksi kepolisian hingga suara lantang anggota dewan. Untuk itu kita akan membahasnya. Saat ini saya sudah bersama dengan Ko Denis Lim, atau juga yang akrab disapa dengan Ustadz Denis. Assalamualaikum Ko, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ko? Alhamdulillah masih diizinkan sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok kita mau tanya nih sama Ko Denis soal kasus judi online di Indonesia. Siap. Mengingat juga background Ko Denis dulunya itu sempat menjadi pebisnis ataupun bandar judi online atau kasino ya Ko ya. Iya. Nah itu menurut Ko Denis apa sih tren yang membuat hal-hal ini sangat gencar sekali di negara kita saat ini? Judi itu sebetulnya salah satu kegiatan manusia yang terlama ya. Walaupun dulu tebak-tebakan angka atau pertandingan juga ditebak siapa yang menang. Ya sekarang merebak dengan teknologi dan diawalinya dengan gara-gara ya butuh duit ya orang. Butuh Mereka ngerasa bahwa duit itu sumber kebahagiaan. Kayaknya kalau punya banyak duit enak, apalagi kalau bisa didapat dengan cara yang gampang. Makanya kenapa saya memilihnya jalannya dakwah juga kan sebetulnya untuk menggawangi itu. Sehingga akhirnya meskipun gampang, tapi kalau jelas-jelas Allah bilang nggak boleh, dia tetap bilang ya udah nggak mau. Dan kalau misalkan meskipun agak lebih sulit, tapi halal barokah, ya udah itu tetap yang diambil. Selain itu juga gara-gara memang dulu tuh waktu kau sendiri masih di sana untuk minimal main ya nyebutnya ya, itu di 500.000 atau bahkan serendah-rendahnya 100.000. 500.000 minimal Iya. ataupun 100.000 ya Ko ya. Kalau sekarang ibarat yang mancing tambah banyak, ikannya segitu-segitu aja. Oh, Jadi iya. yang buka tambah banyak, sedangkan ya masyarakat Indonesianya kan segitu aja. Jadi akhirnya ibarat orang makin buka banyak ayam geprek misalkan di mana-mana. Akhirnya kan saling murah-murahan. Akhirnya 10.000 pun mereka terima. Nah masalahnya orang yang punya duit 10.000 itu kan bisa jadi yang anak SMP, anak sekolah. Kalau orang yang main 500.000 bisa jadi emang penghasilan mereka 20 juta. Jadi kalau kalah pun mereka tahu kapan harus berhenti, kapan harus ini udah nggak bisa lagi nih karena ini udah prioritas untuk keluarga. Kalau setelah ini bisnisku akan goyang dan yang lain-lain. Seenggaknya mereka punya kemampuan finansial yang lebih lah. Jadi kalau ketika akhirnya bicaranya anak SMP, ya orang-orang yang punya budgetnya cuma 10.000 lah. Ya akhirnya kecemplung lah di situ. Dan kalau udah sering bilang juga, udah nggak bisa dibilang judi lagi sih. Judi itu masih ada unsur hokinya. Ini tebak ganjil atau genap, atau besar atau kecil, angka berapa, masih bisa ada kemungkinan benar kan. Kalau ini kan yang kita lawan bandarnya bikin sistemnya bisa dia di settingnya untuk nguntungin si bandar ya. Maka lebih bisa dibilang udah penipuan atau pembodohan. Iya. Jadi udah bukan judi lagi sebetulnya. Iya sih. Jadi Berarti itu faktor yang trennya itu jadi karena kemiskinan juga ya Ko ya. Nah, Ko, ini lanjut lagi mungkin beberapa kali Ko sempat mention di podcast itu gimana sih awal Ko Denis awalnya menjadi bandar judi sekarang menjadi seorang pendakwah. Bisa ceritakan lagi kepada kita gitu gimana awal mulanya Ko? sebetulnya asalnya semua orang pengen bahagia ya. Awalnya saya ke sana juga dikiranya punya banyak uang tuh menyenangkan gitu ya. Ya tapi ternyata begitulah, selagi judulnya dunia masih bisa bikin bosen. Kalaupun ada yang ngerasa, oh kok terima uang banyak enak. Silakan coba terima uang misalkan 80 juta setahun penuh selama berturut-turut bertahun-tahun, setiap hari terima, nanti kesenangannya akan menurun. Demi Allah itu pasti. Selagi judulnya dunia akan bosan. Punya mobil terbaru, hari pertama menyenangkan, tahun kelima biasa aja. Semuanya akan menurun. Ketika terjadi kayak gitu, dengan bodohnya saya mikir mungkin saya cuma kurang kaya aja. Begitu ketemu sama yang lebih kaya untuk ganti circle ya dengan bandar-bandar yang lebih besar, mereka punya masalah lain seperti kadang ada yang dia bisa murung padahal kita lagi makan di resto, di seberang ada warung tenda ya kalau kayak di kita mah. Ada ibu lagi disuapin jeruk dengan udah dikupasin rapi, diantar dari tangan si anak ke mulut bibir
ibunya, terus tangan si anak pun udah standby nerima buangan bijinya. Saya dia sampai bilang, anak gua tuh nggak pernah tuh kayak begitu. Ya kita berusaha ngehibur, tapi karena dia Chinese juga ya, kok lu kan anaknya kuliah di London, di Jerman. Kalau kalau dia nggak minta duit, gua nelpon nggak pernah diterima. Kan istri baru lo beliin BMW. Nih supir baru kirim foto. Dia baru bawa berondong berzina di mobil baru itu. Dengan segala macam permasalahannya. Bahkan mereka dalam kondisi, mohon maaf ya, kalau lagi di tempat hiburan juga dalam keadaan mabuk aja. Kadang kan kita ngobrol rencana tahun depan gimana nih. Oh kita buka 5 web baru. 10 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Wah kalau udah 30 tahun depan udah tinggal nikmatin deh. Tinggal nyantai di rumah hangat dikelilingi anak cucu. Ya lu nikah aja belum, diledekin kan. Nikah orang yang lain, bandar yang lain lagi. Nikah aja belum. Ya itu perempuan pada nari, ya, mohon maaf tanpa busana di sekelilingnya nikahin aja salah satu. Dia bilang, udah gila kali Indonesia, masa gua nikahin kayak gini buat jadi ibu dari anak-anak gua. Segitu tuh orang mabuk. Jadi mereka sendiri sadar nggak pengen selamanya di dunia seperti itu. Dan dengan bodohnya saya masih nggak percaya. Pasti ada orang yang udah puluhan tahun di dunia itu, tapi tetap happy ending. Pergi ke beberapa kasino, tanya siapa pendirinya, di mana orangnya, jawabannya ya ada yang kan udah mati kena HIV AIDS, kan ada yang masih di penjara dikhianati anak buahnya. Ada nggak yang masih tetap kaya? Ada, tapi kan agak gila ya, anak-anaknya mati overdosis narkoba semua. Nggak nemu satupun yang happy ending. Itu yang mulai membosankan, yang di situ nggak mau selamanya, yang udah benar-benar lama pun nggak ada yang happy ending. Jadi nggak nemuin alasan lagi untuk tetap di sana. Sampai di titik bahwa cepat atau lambat berarti harus berhenti. Tinggal pilihannya mau berhenti sendiri atau Allah paksa buat berhenti. Jadi kan ketika masa ya nunggu dipaksa dulu, karena ada orang yang memang baru bisa keluar dari dunia kayak gitu ya setelah di penjara dulu, atau mohon maaf ya, kan ada yang sampai mohon maaf kena penyakit kelamin, naudzubillah. Maka ya sudah berhenti. Akhirnya berhenti ya kok ya? Memilih untuk pasti ya, karena cepat atau lambat pasti berhenti. Iya. Nah, kok ini ada data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK itu mengungkap nilai transaksi judi online Indonesia mencapai 237 triliun rupiah pada tahun 2023. Gimana menurut kau Dennis? Apakah angka-angka ini sebenarnya bisa lebih besar lagi? Dibilang besar, dan kalau dibilang Indonesia selalu lebih besar se-Asia Tenggara, mah sebetulnya kalau mau jujur karena memang penduduknya pun lebih banyak. Kita pun kalau mau dibandingkan ya mohon maaf dengan China, ya pasti besaran mereka karena penduduknya pun 1,2 miliar ya. Jadi secara angka bahkan memang mungkin masih bisa lebih besar dan juga ya mudah-mudahan bisa lebih kecil ya. Tapi ya itu dia tadi ada yang baru tahu tentang permainan seperti ininya, ditambah harganya pun istilahnya diturunin. Jadi akhirnya sebetulnya cepat atau lambat insya Allah pasti akan menurun sih. Saya berharapnya ini tuh sesuatu yang mereka kira baru, jadi kan biasa coba-coba gitu kan. Karena sebetulnya permainan judi kan dari dulu udah lama banget. Cuman yang memang paling klasik-klasik itu kan togel atau juga judi bola ya, tebak pertandingan, skor dan segala macam atau kasino. Kalau sekarang kan istilahnya ada sesuatu yang baru yang mereka sebut slot. Yang sebetulnya itu produk lama kami juga, tapi memang baru rame di Indonesianya sekarang-sekarang ini. Ya ada harapan sekaligus juga disampaikan, didakwahkan setiap hari. Mudah-mudahan mah itu cuman kayak euforia sesaat yang akhirnya benar-benar sadar udah berhenti, akhirnya bosan sendiri atau setelah ngelihat kiri kanan ya Allah dari 10 tetanggaku yang main 9 kalah semua, satu menang itu juga ujung-ujungnya kalah atau dia sadar cuma dikasih menang sama bandarnya. Harusnya sih bisa menurun mudah-mudahan. Oke, kalau ini ada sejumlah pemberitaan juga kok soal judi online. Itu pertama ada polisi kembali tangkap 2 orang terkait kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdigi. Lalu juga ada pakar yang menyebut judi online sudah jadi bencana nasional. Pemerintah jangan setengah-setengah memberantas. Juga ada berita yang berjudul pemerintah pastikan telusuri akses judi online melalui VPN maupun non-VPN. Dan terakhir ini ada Budi Gunawan akan tangkap bandar judi online asal orangnya ada di Indonesia. Nah ini gimana menurut kau Dennis? Gimana sih tentang tren judul ini dan langkah pemerintah Indonesia sekarang? Kalau juga udah pernah bilang ya sebetulnya mereka punya jalan atau cara untuk bisa menutup sebetulnya. Cuman ya bisa dibilang kuenya terlalu besar kalau ditutup begitu saja. Saya sekali lagi nyebutnya orang di pemerintahan yang soleh saya yakin tetap ada. Kepolisian yang soleh juga pasti saya yakin masih banyak. Kita sebutnya oknum aja lah ya. Mereka kan bisa ada karena ada oknum-oknum yang ikut berpartisipasi. Bahkan dulu sebelum kita masuk ke dunia online, ke internet, kasino-kasino
fisik yang ada di gedungnya, orang datang benar-benar nukerin chip, bawa duit cash di situ, itu pun bisa ada kan, ya karena ada yang jagain, ada yang backingin. Kalau sendiri dulu di sana setor ke pemerintahan Kambojanya ya, itu bisa 3 sampai 4 miliar per bulan. Jadi memang ada upetinya untuk ngejagain itu semua. Dan kalau kau dibilang kayak gini bukan berarti kau pengen nyudutin mereka. Makanya tadi kau bilang masih banyak pasti orang pemerintahan yang soleh, kepolisian yang soleh. Cuman ya sebagaimana namanya oknum ya. Orang namanya panti asuhan dianggap ustadz aja kemarin ada yang rame kan, mohon maaf sampai menyodomi anak-anak yatim itu. Itu juga ada, oknum tuh akan selalu ada. Nah, selagi oknumnya ada, selagi mereka mengira bahagia itu masih dari duit, selagi tidak cukup takut sama Allah, ya sebetulnya semua dosa ya pasti akan ada aja di muka bumi. Dibilang nanti akan ditangkap selagi orangnya ada di Indonesia. Kan sebetulnya udah jadi rahasia umum juga bahwa kantornya biasanya jelas nggak di Indonesia, biasanya di luar. Kok, ini ada pertanyaan kok. Iya. Mau belak-belakan aja nih kok ya. Iya. Tadi kan kok sempat bilang backingan. Nah, backingan itu dari aparatus seberapa kuat sih kalau misalnya di Indonesia itu kok? Dulu ya, ini trik yang paling lama ya. Bahkan dulu ada pengusaha-pengusaha bisnis offline yang dia kalau bisnis judi kasino yang benar-benar fisik ya, dia bahkan ada yang saya nggak mau kerjasama kalau misalnya kita kerjasama biasa antara sipil sama sipil. Ada yang baru mau ngerjain kalau misalkan mohon maaf yang punyanya adalah mohon maaf oknum aparat. Nanti karena kalau misalkan yang punyanya oknum aparat ya tinggal tanya anak lu sekolah di mana di Australia, kita ada yang biayain. Tapi kalau sipil sama sipil itu kudu tiap rutin kong kali kong istilahnya untuk mohon maaf ya bayar sogokan, bayar suap untuk gimana caranya supaya nggak digerebek. Bahkan mereka juga punya trik seperti ini dulu. Kalau misalnya orang datang dengan bawa duit cash main di meja kasino yang benar-benar masih zaman dulu ya, fisik offline. Mereka begitu datang, terus kan datang bawa duit cash ya, buat nuker untuk main chip yang buat mainnya itu. Nah itu duit cashnya udah ditaruh di mobil. Kalau misal ternyata hari itu lagi misalkan banyak yang menang, itu tinggal telepon ke yang udah kong kali kong itu. Gerebek sekarang juga. Jadi setiap kali ada yang menang, dikerjain, digerebek. Ya orang lagi menang juga kabur, namanya lagi digerebek kayak begitu. Nah, yang di oknumnya, oknum-oknum yang tadinya dapat duitnya dari mana? Duit yang udah bertebaran di meja itu aja, silahkan dibawain, diambilin. Udah. Jadi gitu ya Pak, ada triknya juga ya? Udah ada permainannya. Selain permainannya juga semuanya bisa disetting. Nah tadi juga Ko Dennis tuh bilang oknum. Jadi ini sebenarnya tuh emang benar-benar oknum saja atau memang sudah tersistem di aparat kita? Tadinya nggak mau masuk ke sistem itu juga kalau misalkan tahu-tahu tergiur dengan deal-dealannya mah ya semua orang bisa tergoyahkan ya. Bahkan mereka di sana ada ya masih banyak yang berpendapat ya dari pengusaha judi itu yang berpendapat bahwa semua orang tuh pasti ada harganya. Selurus-lurusnya orang menurut mereka pasti ada harganya untuk bisa digoyangin lah untuk ke apa namanya idealisnya untuk supaya tadi ya yang harusnya menjaga, menggawangi malah jadi mendukung dan sebagaimana macamnya. Tadi kalau dibilang juga saya sedikit menambahkan ya kalau misalkan dibilang bisa ditangkap selagi ada di Indonesia. Kan sebetulnya udah pada tahu kantornya di mana. Oke, kalau di situ itu masalahnya adalah bicara yurisdiksi. Kalau bicara yurisdiksi masalahnya kan mereka kan nggak mungkin seumur hidup di sana juga. Mereka rutin pulang loh. Kan mereka kena masalah visa. Mereka kan buat datang ke sana itu visa itu memang kalau sesama Asia Tenggara memang bisa bolak-balik misalkan ya mendarat di mereka kantor misalnya di Kamboja. Tinggal pergi ke Thailand, terus masuk lagi. Meskipun cuma setengah jam keluar Kamboja. Itu dapat visa baru. Iya. Mereka memang bisa dapat visa baru. Tapi kan nggak biasanya pasti pulang. Karena nggak mungkin nggak pulang sana belasan tahun nggak pernah pulang. Sedangkan keluarganya misalnya di Indonesia. Berarti kan pintu masuknya ada. Tinggal ya kerjasama dengan misalnya kayak imigrasi. Saya dapat info dari beberapa kawan-kawan yang tahu tentang itu. Banyak juga sih memang yang untuk dari imigrasi itu kan sebetulnya kelihatan paspornya. Ini paspornya kok bolak-balik misalnya Thailand, Kamboja, Vietnam, Kamboja, Vietnam, Kamboja. Itu udah tahu pasti kerjaan apa lagi, nggak mungkin enggak. Kan dari situ aja kalau misalnya istilahnya pengen ya maaf ya ditangkap, tangkap ya sudah selesai di situ. Orangnya ketangkap walaupun mungkin karyawan-karyawannya dan biasanya kadang bosnya bolak-balik, nggak semuanya menetap di sana. Kemarin dapat info, udah diperketat tahu sekarang. Jadi sekarang kalau misalkan langsung pergi ke Kamboja itu nggak diizinin kalau nggak ada tiket pulang. Dan mereka nggak kalah pintar, mereka keluar modal. Ada mereka yang sampai mau nggak mau beli tiket Singapura pulang pergi.
Jadi kalau ditanya ngapain ke Singapura, ini tiket Oh, iya. perginya, ini tiket pulangnya. Padahal tiket pulangnya dia enggak, dia dari Singapura baru terbang ke Kamboja. Dari Kamboja udah nggak pulang-pulang lagi ke Iya. Indonesia. Tiket Singapura yang tadi pulang pergi dibiarin Dibiarin angus aja. yang pulangnya. Ya pinter-pinteran sih, tinggal ya Jadi kayak hapus jejak itu ya, Ko ya. ada aja ya penjahat mah. Kok tadi sempat mention yang di Kamboja juga, Ko. Iya. Bisa jelasin nggak, Ko, sih praktik yang mungkin dulu Ko Denny sempat ikuti juga itu yang di Kamboja atau gimana sih sistemnya? Apakah ada aliran ke bandar utama atau gimana, Ko? Ini orang sekarang itu bahkan terakhir saya masih di sana itu bikin judi online aja udah bisa kayak Maklon Skincare. Kita nemu orang IT yang atau orang-orang yang disebutnya sebagai agen atau permainan-permainan yang ada untuk gimana caranya dia, ini saya punya duit segini, bikinin saya website. Nama websitenya ini, tampilannya begini, nanti jadi orang bisa mulai main. Ya, di sana kebanyakan memang ada yang bikin game sendiri, bikin permainan pokernya atau bikin apapun itu. Ada juga memang cuman agen. Dia ngambil dari website-website yang memang bikin permainan, ditaruhlah semua permainan itu ada di website dia. Ibarat dia punya toko, jadi semua produknya lengkap nih. Judi bola ada, slot ada, apa segala macam. Itu gampang banget bikin yang kayak gitu. Modalnya tinggal kadang ada yang nggak pakai modal ke penyedia permainannya, tinggal bagi kue aja. Nanti kalau misalkan 70-30. Jadi kalau ada pemain kalah 100 juta, ya udah kan kami dapat 70 jutanya, kamu dapat 30 jutanya. Modalnya apa? Paling gaji karyawan, mes karyawan, sama paling beliin komputer atau laptop untuk mereka beroperasi di sana. Atau paling ada biaya internet, atau paling biaya sewa gedung. Nah, di sana banyak yang jadi agen seperti itu. Nggak semuanya bisa bikin game atau permainan sendiri. Kalau masalah tempatnya di sana memang Kamboja termasuk yang melegalkan, tapi dilokalisasi. Yang setahu saya yang punya akses untuk buka kasino secara fisik di kota-kota besar seperti di Phnom Penh itu memang orang-orang yang biasanya dekat dengan pemerintahannya. Dulu kami sendiri bukanya kan di perbatasan antara Thailand dengan Kamboja. Itu sudah keluar Thailand tapi belum masuk Kamboja. Orang nyebutnya Poi Pet di tempatnya di situ. Nah, di situ memang banyak kasino fisik yang sudah terlokalisasi di situ ada. Kami datang ke sana nyewa salah satu ruangannya untuk supaya buka unit tadi kasino online-nya. Yang kami bayar upetinya salah satu yang kayak bayar upeti selain kepada oknum yang nge-backingin dan segala macam, salah satunya adalah ke yang orang-orang yang punya kasino fisiknya supaya kami diakui sebagai subunit online-nya. Kalaupun digerebek oleh mohon maaf polisi Kambojanya, mereka ngakui oh dia subunit kami karena kita udah bayar upeti gitu. Memang biasanya yang orang Indo yang di sana memang kebanyakan online sih. Walaupun ada akhirnya yang ikut terlibat dia buka yang offline-nya, tapi kan dia terlokalisasi cuma bisa di situ aja. Dan kudu ngarep orang dari Thailand datang untuk main. Beda dengan online ya, meskipun kadang karyawannya cuma 5 orang, tapi yang main Masya Allah bisa se-Indonesia. Gitu. Oke, kok. Jadi ini pusat operasinya itu apakah di luar negeri yang kayak tadi kok bilang, apakah di Kamboja ataukah di luar negeri lainnya, atau juga di Indonesia tuh sebenarnya juga ada? Ada kayaknya di Indonesia masih, tapi sedikit sekali. Karena kalau di Indonesia capek kejar-kejarannya. Karena sebelum orang pada mulai pindah ke sana juga, kita sempat ngalamin yang di Indonesia. Jadi sehari ini apartemen di mana, terus pindah lagi ke apartemen mana, bahkan harus pindah kota, kan capek sekali. Iya, betul. Nah, kalau di sana kan ibaratnya ya di luar yurisdiksi yang Indonesianya, kita tetap sih bayar upeti ke sana, seperti kayak ke kasino fisik yang di sana untuk supaya diakui sebagai, karena di sana memang yang kasino fisik itu punya license, punya izin ke negara Kambojanya. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, mereka tinggal tunjukin license-nya. Nah, kita yang online di sana kan sebetulnya orang Indo nggak punya license, tapi kan kita nebeng license-nya si kasino itu untuk supaya akhirnya bisa buka di sana, diakuin jadi subunitnya kalau misalnya digerebek. Ya memang walaupun juga ada upeti-upeti yang dibayarkan ke pihak sananya. Jadi ya begitulah sistemnya. Nanti ada di luar negeri juga Indonesia ada sedikit. Ya, di Indonesia sedikit. Kebanyakan udah di sana ya. Terakhir 2015 aja sudah ada sekitar 4 ribuan yang di situ ya. 4 ribuan itu di Kamboja kok. Di titik yang tadi, yang Boypet. Sedangkan kan titiknya banyak. Titiknya banyak. Iya, di perbatasan Kamboja dan sekelilingnya itu yang perbatasan Kamboja dengan Thailand, yang perbatasan Kamboja dengan Vietnam aja kan ada lagi. Oh. Ada beberapa tempat lagi. Nah, kok ini kan untuk penegak hukum
kita itu memberantas judi online ini termasuk kejahatan judi lah ya. Apakah bisa sih sebenarnya kita tuh menangkap ke bandar utamanya menurut Koko? Menurut dari pengalaman Ko Denis tuh gimana? Bisa nggak sih, Ko? Ini jadi bandar itu di sana juga ada banyak. Untuk sekedar jadi bandar, kita nggak punya game permainan yang kita bikin sendiri, tapi sekedar bikin website dan ngambilin game orang supaya game itu bisa dimainin di website kita, itu juga bisa dianggap bandar kan sebetulnya. Oh. Jadi bandar itu juga kalau untuk semudah itu bisa jadi bandar ya memang udah banyak sekali. Dan dengan saking banyaknya persaingan itu sebetulnya sekarang juga lebih banyak bandar yang bangkrut daripada yang bertahan. Karena ya memang web baru, nggak punya database, akhirnya dia buka, pemain nggak pada main, atau juga main juga belum pada banyak yang kalahnya, sedangkan dia habis untuk biaya kantor, internet, gaji karyawan, dan belum kalau udah tinggal di sana memang ya hiburannya biasanya antara ke perempuan, antara ke narkoba, antara dugem, dan yang lain-lain. Kadang habis dengan biaya hidup mereka sendiri. Jadi memang bandar-bandar yang dimaksud yang paling gede-gedenya itu mungkin yang tadi penyedia-penyedia gamenya. Cuma penyedia gamenya itu ya biasanya memang banyak yang juga bukan di Indonesia. Ya Cina bikin sendiri, yang di Filipina juga ada, yang atau bahkan dari Eropa juga ada. Mereka benar-benar bikin gamenya ini bisa disebar ke semua website-website yang pada pengen bikin. Dan kalau yang benar-benar bikin game itu kan kita benar-benar kalau pengen main kita transfer duit kita asli untuk bisa jadi punya saldo untuk main di game mereka kan. Yang lain yang untuk pada jadi yang di bawah-bawahnya kan jatuhnya sebenarnya cuma agen-agen, walaupun bisa dibilang juga jadi bandar sih. Tapi ya kalau misalkan memang yang website benar-benar bandar utama yang penyedia gamenya, ya dia kan memang kalau memang bukan orang Indonesia dan bukan kantornya Susah di ya, Indonesia ya itu susah. Tapi kan sebetulnya yang untuk masuk ke Indonesianya aja sebetulnya ya kalau mau jujur Cina bisa mengembargo dirinya sendiri sampai akhirnya di situ Google nggak bisa dibuka, WhatsApp nggak bisa dipakai. Iya. Akhirnya mereka bikin WeChat, mereka nggak punya Google, akhirnya mereka bikin Baidu. Baidu. Jadi sebetulnya bisa-bisa aja untuk ditutup itu tadi semua keran utama dari paling atasnya. Walaupun masih ada pasti yang kejar-kejaran, ngumpet-ngumpetan pakai VPN dan lain-lain. Tapi kan seenggaknya tuh keran besarnya udah ketutup itu dia tadi. Nah, Ko, ini ada yang perkara situs nih, Ko. Ini ada juga waktu itu sempat ramai. Kemarin itu Komisi 1 DPR singgung Kominfo era Budi Ari, blokir status WordPress bukan judi online. Ini apakah emang cukup dengan memblokir situs aja, Ko? Sebetulnya dengan blokir situs pun mereka bisa dengan semudah itu buka situs baru loh. Jadi bahkan untuk misalkan kayak dulu ya untuk pengen main di permainan, misalkan SBO Bet itu udah terkenal dari dulu untuk main di sana, lengkap ada kasinonya, ada sportsbooknya untuk judi yang olahraga. Kalau ternyata akhirnya sbobet.com yang nggak bisa dibuka Indonesia, mereka punya banyak sekian website mirrornya. Untuk diganti namanya tinggal masukin baru akhirnya bisa kebuka. Jadi merujuk masih ke server dan juga web yang sama, tapi tinggal nama ininya. Ya, begitu kita tahu, kita tinggal misalkan ajukan untuk supaya akhirnya itu diblok, ya mereka bisa bikin lagi sih sebetulnya. Jadi ya, semua orang kan bisa akses internet sekarang, dan promo ini pun bisa di mana saja. Ada yang bahkan dengan cara ya nyawer orang yang pada live TikTok atau apa, segala lagi macam. ramai juga kemarin ada Bisa, TikTok itu marketing, ya pinter-pinteran sih. Ya memang, ya begitulah memang kerjaan yang istilahnya jaga gawangnya itu. Setiap kali ada celah baru tutup, ada celah baru tutup, ada celah baru tutup. Ya begitulah, ya memang harusnya terus-menerus begitu. Ya, berarti biarpun ditutup nanti dibikin lagi yang baru ya, Ko ya? Iya, mereka bisa bikin lagi ibarat. Ya di sini yang dulu masih kasino fisik aja, satu gedung ditutup, ya kalau bandarnya belum ketangkap dia buka lagi, ntar buka nyewa ruko lagi, atau bahkan di rumah mereka punya cara komunikasi tersendiri yang tertutup, tidak diumumin di orang, ngundang beberapa orang untuk main datang ke rumah. Itu yang walaupun ya akhirnya sedikit sih, nggak bisa semasif yang online kalau kayak gitu, tapi kan sebetulnya ya celah mah pasti ada aja ya. Pasti ada aja nih, Ko ya. Ko ini juga melihat generasi kita sekarang ini, Ko, apa sih faktor yang membuat pelaku jadi bandar ataupun pelaku judol? Kalau kau berpendapatnya ya tadi ya, tidak cukup yakin dengan Allah sang pemberi rezeki. Karena ketika akhirnya udah benar-benar yakin bahwa saya, kakaknya, semuanya dilarang mati sebelum rezeki yang Allah janjiin waktu kita masih di alam rahim. Kita di Islam percayanya gitu. Hadisnya ada. Makanya dia nggak akan berani ngambil yang bukan haknya. Karena dapat juga Allah nggak suka. Kalau udah Allah nggak suka berkah hilang ya lihatlah para koruptor, uangnya banyak tapi nyolong melulu karena yang hilang berkahnya. Sedangkan yang bisa jadi cuma tukang gorengan, supir beca, tapi ketika akhirnya berkah Allah bisa jadiin anak-anaknya hafal Quran semua, jadi sekolahnya beasiswa semua.
kenal banyak sekali guru PAUD yang cuman ngajar sebulan digaji 250.000, anak yatim, adiknya 5, hidup tuh. Hidup dari mana 250.000 untuk 6 orang? Tapi kalau misalnya Allah udah pengen berkahi, dan mereka benar-benar beriman, gak mau nyentuh sama sekali, mah bismillah. Makanya kenapa selama ini akhirnya milih jalan dakwah ini juga, mudah-mudahan jadi wasilah, hidayah itu datang. Daripada misalkan nemuin, datengin, pada judi lu ya, gue pukul atau dibacok. Kalau mereka emang masih pengen main, kita yang ngancem pergi, ya mereka masih main lagi. Jadi ya, makanya kenapa memilih jalan ini, bismillah, mudah-mudahan dengan kesadaran atau iman yang bertambah, nanti kan yang berhenti juga nggak cuma judi. Yang suami nggak berani selingkuh, yang jadi pejabat nggak berani nyolong uang rakyatnya. Jadi lebih merata sih, lebih menyebar. Dan ya ini jadi cuma salah satu segmen bahasan dari dakwah yang kita sampaikan aja sejauh ini. Tadi Ko Dennis sempat bilang kalau misalnya setiap hari itu terima uang 80 juta kok. Naik turun, Naik tapi turun. bisa lebih. Tapi itu kan selama bisa. berapa tahun dan kemana sih uang hasil judi online Koko itu kalau kita boleh tahu? Ya, kalau saya dulu biasanya habis jalan-jalan ya. Habis jalan-jalan. Karena saya nggak terlalu suka beli barang yang gimana. Kadang memang ada yang habisnya ke barang. Tapi dulu saya mikirnya, kadang beli barang yang murah aja, tetap orang nggak pada percaya murah, tetap dikira mahal. Jadi nggak perlu harus yang kayak gitu. Dan saya biasanya lebih suka diinvestasiin lagi. Rumah pertama yang saya beli itu umur 22 tahun. Udah beli rumah pertama. Dan ya kadang ke kendaraan, kadang diputerin di bisnis lagi. Bahkan akhirnya saya buka usaha sendiri. Nah, alhamdulillah sempat jadi rentenir juga. Jadi kalau misalkan ya mereka pinjam nih, nah 50 juta, nanti bayarnya 75 juta, dicicil selama setahun. Seperti itu. Tapi ya walaupun secara matematis menguntungkan, ya itu dia ya, mentoknya sama aturan Allah. Memang habis nggak jelas. Jadi habis ya kok ya? Waktu itu ketika pulang pun jujur kan masih bawa duit. Walaupun ada sisa tinggal beberapa ratus juta doang ya, meskipun ya haram. Saya suka ngebayanginnya kayak gini ya. Mungkin kata Allahnya katanya mau hijrah, tobat. Masa semua uang haramnya masih disimpan? Gak sanggup ya buangnya. Ya Allah, terlalu melekat di hati. Akhirnya ya akan dikirim lah nanti banyak pertolongan. Jadi saya banyak ditolong orang. Yang nolongnya ternyata ya itu tukang tipu datang semua. Oh, jadi kena tipu akhirnya. Iya, ngajak bisnis. Ya teman dari kecil lo tinggal taruh duit segini, tiap bulan dapat keuntungan segini, menguntungkan bukan? Saya juga. Ini jalan dari hijrah, dari tobat saya ya. Begitu ditanto sampai detik ini, hilang batang hidungnya. Ada yang sama-sama jujur, akhirnya bangkrut usahanya. Pokoknya sampai benar-benar usaha apa aja nggak pada jalan, entah ditipu, padahal udah proteksi mungkin, sedetil mungkin, sespesifik mungkin, tapi ya itulah jalan pengen dibersihin ya. Pokoknya saya memang sampai ada titik habis. Akhirnya saya di CFD, di Car Free Day di Dago, di Bandung, jualan kaos kaki di emperan 10 ribuan. Akhirnya pandemi, nggak boleh pada keluar kemana-mana. Lowongan yang paling banyak dibuka kan waktu pandemi salah satunya kurir. Ngelamar kerja di JNT, naik motor, nganterin paket, ngetok Kok sampai jadi kurir berarti ya? Ya, intinya mulai lagi dari nol, dan ketika akhirnya terakhir memang akhirnya jadi ngajar, udah mulai ngaji kan, jadi akhirnya ngajar Quran, tahsin, tahfiz di SMA, ngajar ngaji. Terus ada momen memang itu dihabisin semua, dan jujur ngambek, percuma udah nonggeng, udah sujud, mana malah habis kayak begini semua. Tapi akhirnya sampai saat itu iya kan itu pertolongan ya, sisa uang haramnya jadi nggak ada yang kemakan. Coba hijrah sambil masih makanin duit haram, mana bener, buang sendiri nggak sanggup, ya udah ditolong. Cuma waktu itu kenapa saya ngambek ya sederhana, biasa jadi waktu itu Tuhan sayanya duit, ngakunya muslim tapi sholat, ketinggalan sholat gak pernah nangis, hilang duit baru nangis. Nanti kan ya gitulah kadang orang dia sholat kok tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis, tapi waktu gagal nyalek gila ya udah berarti di hatinya jabatan. Akhirnya ketika nyampe di titik itu, iya ini teh pertolongan, jadi bersih sisa uang haramnya. Walaupun mulai dari nol lagi, tapi ya udah pelan-pelan, kalau kata Allah ada rezekinya lagi, ngumpulin lagi, nabung lagi, belajar ngaji pun ketika udah nggak ditarifin. Kalau mau undang ceramah gratis, dibilang gratis juga kadang ada aja orang baik mah ini ngasih rezeki, padahal kitanya nggak minta nggak apa. Ya udah kumpulin pelan-pelan. Ini lagi. Oke, kok sebagai mantan bandar judol, pesan apa sih dari Ko Dennis untuk aparat penegak hukum saat ini? Kalian yang dipilih oleh Allah jadi aparat, amanah dari Allah ya, karena punya otoritas yang bisa digunakan. Ketahuilah setinggi apapun jabatan kalian, hei wahai pemerintah atau juga bahkan orang-orang yang punya kuasa, kalian gak akan pernah ditanya jabatannya setinggi apa, tapi akan ditanya kekuasaannya dipakai untuk apa.
Habisilah apapun kekuasaan yang Allah titipin, bukan kalian yang hebat, Allah yang titipin. Yuk gunain untuk yang jadi manfaat bagi umat. Karena ya yang akan ditanya itu soalnya. Ada mudah-mudahan dengan amanah otoritas tersebut, baik yang di pemerintahan maupun yang di aparat, ya gunain lah itu titipan dari Allahnya untuk jadi manfaat untuk di jalan yang Allah suka. Karena sesuatu baru jadi baik itu kan ketika bikin kita tambah dekat sama Allah. Kalau kalian dapetin jabatan itu hanya untuk bikin malah tambah jauh dari Allah, maka sejatinya bukan nikmat, tapi malah jadi musibah. Kayak udah, bismillah kita. Oke, kok tadi untuk aparat penegak hukum, kalau misalnya pesan untuk generasi muda saat ini, para pelaku ataupun keluarga dari orang tua juga, gimana kok pesannya? Pilihannya memang cuma dua, berhenti sendiri atau Allah paksa buat berhenti. Kalaupun katanya udah kalah, habis banyak, ke apa-apa, kalah itu pertolongan. Satu, jadi bisa berhenti. Dua, gugurin dosa. Bakal lebih repot kalau misalkan seumur hidup dikasih menang, gak ada yang jago ngitung ya. Atau dia jadi bandar sekalian lah. Menang terus, tapi kan bakal mentok sama aturan Allah. Sebentar di dunia mah gini-gini aja. Kalian bisa beli uang, bisa punya uang banyak sekali, banyak mau beli makanan enak dan semahal apapun juga bedanya cuma 5 senti kan di lidah doang. Ketika udah masuk perut sama, ketika keluar sama-sama bau, bisa beli rumah banyak. Tetap aja tidurnya di atas kasur, gak mungkin pindah-pindah rumah setiap hari. Ada batasnya, sebentar aja. Dan kalaupun ngerasa itu kebahagiaan, ya punten, kalian ngerasa itu kebahagiaan karena kalian belum pernah kaya aja. Karena orang yang udah benar-benar pernah merasakan titik itu ya bahkan ngerasa, oh enggak, bahagia tuh nggak di situ. Bahagia tuh adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Makanya harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi, baru kita mau mulai nyari Allah. Baru kita sadar bahwa bahagia adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Karena berhenti aja, ya. Sebelum Oke. Allah paksa berhenti. Oke, kok ini juga ada pertanyaan nih, satu lagi. Iya. Kan Koko tuh dari bandar judi online ya, jadi pendakwa. Itu Iya. gimana sih dukungan dari keluarga Koko untuk profesi yang saat ini? Dulu waktu akhirnya pulang ngaji, bahkan sampai benar-benar maksain diri untuk benar-benar lepas dari circle itu yang masih ngajak-ngajakin gitu ya. Izin waktu itu memang pengen masuk ke pesantren, ke tempatnya Agim ya, Darut Tauhid. Ditanya memang serius, benar-benar mau benar-benar pindah dunia seperti ini. Ya serius benar-benar pengen udahan. Ya udah, kami semuanya pasti dukung. Cuman kan mungkin dia taunya ya dari dulu kenalnya. Oh ini anak senang usaha, senang bisnis, biasa. Akhirnya tahu susahnya dari yang masih kuliah sambil ngeles-ngelesin anak-anak SMP, SMA, mate, fisika, kimia 2 jam cuma dibayar 35.000. Berjuang dari itu nol sampai akhirnya mau jalan dapat duit walaupun ya haram. Cuman ditanya serius benar mau kayak gitu, ya sudah, memang alhamdulillah didukung. Akhirnya masuk pesantren, ganti circle baru, belajar lagi semua dari nol. Dan alhamdulillah sih, kalau nggak doa dari mereka juga kan bisa jadi ini mah doa dari orang tua, doa dari pasangan, atau bahkan mungkin doa dari orang yang pernah saya zolimi dulu. Tapi Allah pengen kabulin doanya biar dia dapat pahala jariah. Mungkin orangnya sudah wafat, tapi ini orang yang didoainnya lagi ngaji kan beliaunya kebagian pahala jariahnya. Saya nggak nemu ada kebaikan pada diri ini soalnya. Karena memang ya banyak dosanya, cuman ya ini pendosa yang terlalu banyak ditolong oleh Allah aja. Mohon doanya, mudah-mudahan bisa jadi baik betulan. Didukung sama orang tua, alhamdulillah. Masih ada nggak sih kok orang-orang yang masih menggoda ko Dennis ini untuk balik main judo? Kalau sekarang kayaknya udah enggak sih. Nggak ada ya? Kalau dulu masih sering udah ngapain balik, apalagi pas lagi jatuh lagi ya. Udah ajakin. Kalau sekarang udah lebih banyak yang udah deh, akhirnya ada beberapa temen yang dulu masih di sana, sekarang terakhir dapat info, oh udah berhenti. Udah berhenti. Banyak sih yang dari yang cuman admin sampai yang juga pernah ikut ke Bandarin, itu udah cukup banyak yang berhenti. Walaupun akhirnya memang karena berlomba dengan usia juga ya. Ada banyak yang lebih tua dari saya juga. Kan repot juga kalau misalnya umur misalkan udah 48, 49, belum nikah, belum punya apa-apa. Karena mereka kadang renungannya ya udah berapa belas tahun ya, setelah dipikir-pikir udah ada yang nyampe 15 tahun, ada 20 tahun. Bayangin harusnya punya uang puluhan juta per bulan. Harusnya kan udah punya apa aja tuh selama berapa tahun. Tapi ternyata malah lu punya apa bro setelah udah berapa tahun di situ? Enggak. Mobil nggak ada, rumah nggak ada, motor aja nggak ada, malah punya banyak utang ya. Karena memang gaya hidup di sananya nggak semua orang sanggup untuk mengelola uang, apalagi duitnya duit setan dimakan jin ya, uang panas, uang haram, lebih gampang keluarnya. Nggak, kira lebih baik yang berhenti.
Kalaupun masih ada ya kadang ada juga yang dalam bentuknya ancaman. Oh, ada. Terlalu banyak bicara, ya sudah lah. Kalaupun mati ya mudah-mudahan syahid aja husnul khotimah. Tapi ya sudah, sejauh ini juga kan sebetulnya saya dalam menyampaikan nggak pernah nyebut nama siapapun karena berusaha ngambil hikmah aja. Ibarat cuman ngajarin nih, depan ada 2 jalan nih, kiri sama kanan. Dulu Koko belok kiri, bocos, bonyok, akhirnya ngambil jalan yang lain. Berarti lu tinggal jangan ikut belok kiri, ikutin jalan yang lurus. Sederhana itu kan sebetulnya. Kita nggak pengen jatuhin siapapun, nggak pernah nyebut nama, nggak pernah nyebut apa. Karena bisa jadi yang punya otoritasnya juga ada tahu sebetulnya orangnya siapa-siapa aja. Cuman ya sudah lah. Siapa? Oke kok. Terima kasih banyak sudah menyempatkan banyak, waktu alhamdulillah. untuk wawancara sama Kompas TV ya, Po ya. Terima kasih. Semoga ini kita pantau terus sahabat Kompas TV kasus judi online di Indonesia dan semangat untuk memberantas judi online Indonesia. Saya Aisyah Mulia Putri pamit undur diri, sampai jumpa.